Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 7 Februari 2022, Pekan Biasa kelima. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 1 sampai 7, ayat 9 sampai 13, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang kehadiran Allah, kehadiran Tuhan melalui tanda-tanda. Tuhan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel dalam perjanjian lama hadir dalam berbagai macam peristiwa, kejadian alam, bahkan melalui peristiwa-peristiwa itu yang dialami oleh bangsa Israel. Di sana Yahweh Allah mereka menunjukkan bahwa Dia ada dan mendampingi bangsa Israel. Secara khusus dalam perjalanan keluar dari Mesir, perjalanan di padang gurun, begitu banyak peristiwa yang menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Yahweh Allah mereka menyertai dan mendampingi mereka dalam perjalanan itu. Memang Yahweh Allah Israel bisa hadir di mana-mana dalam peristiwa apa saja. Tetapi menurut bacaan yang pertama hari ini, Allah Israel menentukan sendiri bahwa Dia hadir di dalam tabut perjanjian. Saudari dan saudara yang terkasih, tabut perjanjian yang diselimuti oleh awan dalam bait Allah menjadi tanda kehadiran Allah di tengah umat Israel. Sementara dalam bacaan Injil, Allah yang sama hadir. Dia hadir dalam diri Yesus Kristus. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki daya dan kekuatan. Menurut cerita bacaan Injil hari ini, Allah hadir dalam diri Yesus Kristus dengan segala kekuatan yang menyembuhkan. Sehingga siapapun yang menjamah jubah Yesus, Yesus yang sekali lagi tanda kehadiran Allah yang paling sempurna. Setiap orang yang menjamah jubahnya saja pasti disembuhkan, pasti memperoleh keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui kedua bacaan liturgi hari ini, kita kiranya makin menyadari dengan apa yang ada di dalam gereja Katolik, yakni tabernakel. Tabernakel adalah tanda kehadiran Allah di dalam gereja. Bagi saya, kalau dulu dalam perjanjian lama ada tabut perjanjian di mana di dalamnya berisikan 2 loh batu, 10 perintah Allah. Dan menurut bacaan pertama hari ini, tabut perjanjian itu diselimuti oleh awan, ungkapan kehadiran Allah. Maka tabernakel adalah tanda yang menyatakan kepada kita Allah hadir di dalam bait-Nya. Karena itu seharusnya kita sebagai orang Katolik
mempunyai pemahaman yang baru tentang gereja. Gereja itu tidak hanya sekedar tempat beribadah, atau gereja kita lain dengan gereja-gereja yang lain. Gereja kita, setiap kali orang masuk di dalamnya, orang diajak untuk hening. Hening karena menyadari gereja itu tidak hanya sekedar bangunan, tetapi di dalamnya berdiam Allah. Allah hadir di dalam tabernakel. Di dalamnya tersimpan sakramen Maha Kudus. Saudari dan saudara terkasih, kiranya ini membuat kita makin menyadari setiap kali kita masuk gereja, terutama gereja Katolik, kita harus menaruh hormat yang tinggi. Karena gereja kita tidak sekedar tembok di mana orang duduk setiap hari Minggu hadir, tetapi di sana berdiam Allah. Memang banyak orang di luar sana mengatakan Allah kan tidak hadir di situ saja. Allah memang hadir di mana-mana dan berbagai macam bentuk dan tanda. Tetapi Allah, menurut pemahaman kita, terinspirasi dari bacaan pertama hari ini, Allah menentukan sendiri tempat kediamannya, yakni dalam tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian untuk kita saat ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus Kristus secara sakramental hadir di dalam tabernakel gereja kita. Saudari dan saudara terkasih, sementara terinspirasi dari bacaan Injil, kita harus menyadari sebagaimana Yesus, kehadiran seluruhnya, kehadiran dirinya seluruhnya mengandung daya kekuatan Allah, terutama kekuatan Allah yang menyembuhkan. Demikian juga kita harus menyadari bahwa diri kita harus menjadi tanda kehadiran Allah. Tanda kehadiran Allah yang menyembuhkan. Kalau kita menyadari ini, maka kita bisa menata cara ngomong kita, cara bertutur kata kita. Kita harus bisa menata tingkah laku kita. Karena apa? Mestinya terinspirasi dari kehadiran kita menjadi tanda kehadiran Allah dalam diri kita. Maka kemana-mana orang mestinya melihat kita, melihat Allah yang maha baik, merasakan dan mengalami Allah yang maha rahim, Allah yang murah hati, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita sungguh menyadari itu, kita akan betul mengatur cara kita berbicara, tutur kata, tingkah laku kita, atau cara hidup kita seluruhnya, supaya melalui kehadiran kita, orang sungguh-sungguh mengalami kebaikan Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, Allah yang menyembuhkan. Saudari dan saudara terkasih, apakah kehadiran kita membuat orang lain merasa tersembuhkan, merasa nyaman? Atau jangan sampai kehadiran kita membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dan itu sudah bertentangan dengan hakikat kehadiran kita, kita yang diciptakan menurut gambaran Allah. Lebih lagi, kita yang mesti hadir di mana-mana menjadi sakramen, tanda kehadiran Allah yang konkret bagi sesama kita. Tuhan memberkati.